Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya cobain kernel Ryzen untuk di ROM Havok ya. Dan ini ternyata enak, layar sensitif, buat game juga mantep. Dan buat sosial media juga lumayan hemat baterai, double tap masih aman. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti kernel ya. Dan saya akan cobain kernel Ryzen buat di Redmi Note 8. Dan ini updatean yang terbaru ya, tanggal 12 bulan 11 ini guys. Dan saya akan cobain di ROM Havok. Sebelumnya saya pernah cobain juga di versi yang tanggal yang sama, tapi di Android 11. Jadi ini banyak versi ya ternyata. Jadi satu kernel nggak bisa dipakai di semua versi ROM, cuma terpisah guys. Ada yang Android 9, Android 10, Android 10 MIUI, Android 10 AOSP, dan Android 11 ya. Jadi banyak versi, ada 4. Jadi saya akan cobain salah satunya untuk di Android 10 AOSP ya. Dan sebelumnya di Android 11 lumayan enak, cuma saya akan cobain di Android 10 AOSP karena sebelumnya nggak pernah cobain juga sih. Dan di sini saya sudah pernah cobain sebelumnya ya. Saya pakai kernel Inception guys, dan kernel ini ternyata enak juga, stabil, dan sampai sekarang saya cobain masih enak-enak aja ya. Buat ngegame enak, layar licin, buat sosial media juga mantap, buat keyboardnya nggak terlalu lemot ya, masih aman sih sampai sekarang. Dan ini enak lah pokok kernel Inception 6.6 Apulos. Dan di sini saya juga sudah pasang Magis ya, Magis, cuma nggak terlalu banyak isinya, cuma untuk unlock PUBG doang. Tapi kalau kalian mau tambahin modul yang lain juga bisa, bebas sih sebenarnya. Kalian bisa pakai thermal engine, NFS injector, dan lain-lainnya, banyak banget sih modul magisnya. Kita lihat juga trolling testnya dari kernelnya. Ini kernelnya doang guys, ini soalnya modulnya kan tanpa modul. Kalau dilihat dari sini sudah lumayan stabil ya, 137, lumayan lah. Oke, ini lumayan stabil kernel Inception ya. Dan kita akan cobain aja tes buat ganti kernel guys. Jadi sebelum saya coba ganti, jadi saya kasih tahu ya. Jadi apapun kernelnya untuk device Redmi Note 8, clock speednya tetap sama, GPU-nya tetap sama, nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan, tetap sama. Cuma kadang lebih enak juga. Dan kita masuk di TWRP, kita pakai Magis aja lah masuk ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai Pit Black Recovery Project ya, dan kita cek dulu file dari kernelnya. Jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama ya. Jadi kalau kalian di TWRP yang lain, kalian bisa pindah aja guys. Dan caranya mudah banget kalau update-nya. Di sini Ryzen Giga Android 10, ini dia. Kernel Ryzen Giga Android 10 ya. Jadi kalian bisa lihat ini untuk Android 10-nya. Dan sebelum kalian wipe ataupun kalian flash kernelnya, kalian bisa backup dulu di bagian bootnya. Dan kalau sudah backup, di sini bisa dicek ya file backupannya. Jadi buat jaga-jaga aja guys, soalnya kadang suka error, nggak cocok, bla 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 ya, kadang nggak cocok. Jadi kalau misalkan kalian install kernel dan nggak cocok, kalian nggak perlu takut karena sudah backup. Misalkan kalau nggak mau backup, kalian simpan file kernel yang lain, nah bahasa kayak gitu ya, buat jaga-jaga aja kalau misalkan errornya. Dan kita coba langsung. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, cek Android 10, mantap. Dan begitu selesai, kita reboot sistem, kita lihat bisa booting atau enggak ya. Oke guys, ternyata bisa booting ya, dan kita tungguin aja masuk home screen-nya kalau gitu guys. Oke, sudah masuk di home screen-nya nih guys. Ini kita lihat ya tentang ponsel dulu.
tentang ponsel versi Android, dan ini dia kernel Ryzen ya. Jadi kernel Ryzen biasa kayak gini, mantap lah ya kernel Ryzen. Dan dari free RAM nya lupa saya liatin tadi ya, free RAM 1,4, lumayan ngabisin RAM ternyata guys. Ini bukan ROM-nya juga ngaruh ya, karena ROM Havok ya lumayan lah. Kita cek di bagian kamera, kamera bisa on, bagian video, stabilitas gambar ada, jadi biasanya aman ya kalau stabilitas gambarnya ada, nggak perlu takut untuk kamera videonya aman berarti. Dan kita liatin juga di sini clock speednya sama aja, GPU-nya juga sama aja, jadi nggak ada pengaruh atau perubahan apapun kalau kalian ganti kernel ya. Dan untuk modulnya sendiri saya nggak pakai modul banyak guys. Untuk bawaan yang kita tes ini tanpa apapun ya, tanpa modul performa, kita tes trollingnya. Dan suhunya lebih panas ya dari yang tadi guys, cuma nggak masalah, kita coba tes aja. Oke guys, jadi kita akan tes bentar untuk di PUBG juga ya. Jadi setelah buat tes yang lain kamera semua normal, dan kita akan tes di PUBG. Kita lihat normal atau enggak juga, di force close atau enggak. Dan di sini grafis 90 fps. Ini pakai modul dan biasanya stabilnya 60 fps guys. Audio high, dan kita akan tes bentar ya performanya, kita lihat. Dan kita liatin nanti suhu baterainya, tes bentar aja. Oke guys, dan untuk suhu baterainya sendiri di sini 40 derajat ya. Untuk main bentar 5 menit kurang sisa ngegamenya.
Dan menurut saya segini sudah masih aman sih, apalagi dari tadi saya sudah tes buat rolling, buat restart banyak ya. Jadi kayak gitu doang guys review singkat dari kernel Ryzen ini, dan sementara saya pakai ini masih enak, stabil, nggak ada force close, stabil apa kok buat game enak. Saya tes di game tadi ya. Dan buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.